fokus kita anak SLTA sederajat. Bila ada anak SMP nggak ikut, jangan dilarang karena mereka kawan bekawan. Kemudian berikutnya, siapakah mahasiswa? Ya paham kita mahasiswa adalah pemuda yang kuliah di sebuah universitas. Baik, bagaimana mengerjai anak muda ini? Ya karena saya langsung aja karena waktu kita singkat dan cuma sekali-sekali aja dikasih mimbar begini. Nah, jadi kita ke poinnya saja. Bagaimana mengerjainya? Bapak sekalian maaf ini banyak kawan-kawan kita nggak mau duduk di Subah Pelajar ini atau PPM Pemuda Pelajar Mahasiswa ini karena mereka menganggap kerja itu harus ke sekolah ataupun ke kampus. Wah, cuman saya mau ke kampus nih, saya aja bajunya aja jarang digosok, orang tuh necis. Nah, ke kampus saya hitam SD pun tidak. Harus Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerjai anak muda ini ada dua tempat kita kerjai. Yang pertama adalah di muhalla kita, yang kedua adalah di institusi, apakah itu sekolah ataupun kampus. Tapi mengikut kepada asas daripada kerja atas pemuda pelajar mahasiswa ini, maka asasnya salah satunya adalah kerja mahalla. Kerja mahalla, mahalla yang kerja. Ada orang mengatakan, wah saya ini nggak ngerjai pelajar karena di muhalla kami nggak ada sekolah, nggak ada kampus. Iya memang nggak ada sekolah, tapi anak sekolah banyak di situ. Maka langkah awal sampai ke sini bahwa agenda kerja kita atas pelajar ini yang pertama adalah mendata. Mendata. Jadi setiap mahalla mendata minimal 20 anak muda yang ada di sekeliling mahalla itu, di kampung itu. Mendata. Siapa 20 orang ini? Yang pertama anak ahbab. Janganlah pula anak ahbab kita tinggalkan. Yang pertama itu anak ahbab. Oh, anak bapak itu kan, anak bapak itu kan, anak bapak itu. Pertama anak ahbab. Kan kasihan anak ahbab, tapi nggak ikut dakwah, kan kasihan itu ya. Bapaknya bersorban, mamanya bercadar, anaknya bergitar, kan lucu gitu ya. Oh, jadi anak ahbab yang pertama. Yang kedua cucunya ahbab. Yang ketiga ponakan ahbab. Yang keempat iparnya ahbab. Yang kelima tetangganya ahbab. Keenam anak dari orang yang simpati dengan ahbab. Ketujuh remaja masjid. Kira-kira dapat nggak 20 orang itu? Dapat. Bapak sekalian, kita mungkin berada di subah-subah ini semuanya. Ada subah 4 bulan, subah 40 hari, subah masturo, subah itu. Tapi jangan lupa Bapak sekalian, kita ini semuanya subah 3 hari. Kenapa? Karena kita mengusahakan jemaah 3 hari dari mahala kita masing-masing. Tapi jangan lupa Bapak sekalian, kita juga subah 1 hari. Kenapa? Karena kita juga harus mengusahakan anak muda dari mahala kita masing-masing untuk keluar. Kenapa 1 hari? Karena tak boleh 3 hari. Kenapa? Gak boleh 3 hari? Karena mereka harus pergi ke sekolah. Ya bolos lah kalau nggak sekolah ya kan. Marahlah gurunya, marah kakeknya, marah neneknya. Kok nggak sekolah kok? Iya pak, ikut jenggot-jenggot katanya. Kita juga yang kena kan. 1 hari. Nah, jadi kita semua bertanggung jawab untuk mengusahakan anak-anak muda yang sekolah SMA dan mahasiswa untuk keluar 1 hari dan pemuda untuk keluar 3 hari. Nah ini mendata. Kemudian diusahakan. Nah, mengusahakan apa? Itu tadi. Mengusahakan sekolah. Sekolah juga kita usahakan. Datangi kepala sekolahnya, datangi gurunya simpatik, datangi gurunya yang sudah ahbab. Jangan guru sudah ahbab tapi nggak kerja di sekolahnya. Dia guru situ, ahbab, ngajar itu tapi satu pun gak ada taskilannya. Kan lucu itu. Yang harusnya guru-guru dari subah pelajar sebenarnya. Ini guru-guru pindah ke subah mana-mana gitu. Padahal banyak. Dan rentang umur yang kita kerjain Bapak sekalian 15 sampai 25 tahun. Bapak sekalian,
kerja atas mereka ini mudah. Mereka nggak ada kerja, mereka nggak ada istri, nggak ada anak, uang tinggal minta sama orang tua coba. Dan halkah kami sendiri itu kurang lebih anak muda yang keluar 4 bulan 40 hari kemarin tuh yang kita jurkudama itu sekitar 30%. Bapak-bapak sendiri coba tengok di halkahnya itu. Satu jemaah itu kadang nanti 10 orang itu 5, 4 atau 3 tuh ada anak mudanya di situ tuh. Nggak diusahakan pun, nggak dipikirkan pun betul-betul mereka terikut. Apalagi betul-betul dipikirkan. Ibu sekalian, cuma cara kerjanya datangi bapaknya, datangi orang tuanya. Bapak-bapak kan pinter-pinter, jago-jago di naskil. Taskil bapaknya dulu. Nah, kita kan udah kenal bapaknya. Pak, kita insya Allah minggu 4 nih keluar 3 hari. Jadi nampaknya bapak lah satu orang yang akan ikut dengan kami. Oh, jangan dulu lah katanya. Kalau gitu anak bapak. Oh ya boleh, bawa lah. Cok, sini lah cok katanya. Kau ikut dengan bapak ini ya. Berapa uangnya pak? Sikitnya 50.000. Kau ikut dengan bapak ini ya. Ikut nanti dengan bapak ini. Begitu. Bapak lu taskil. Datangi ke rumahnya. Dan keluarnya itu harus dengan izin orang tuanya. Karena apa? Karena mereka masih dalam pengawasan orang tua. Jadi pertama mendata pak ya. Pertama mendata, yang kedua mengusahakan. Mengusahakan, itulah khususi tadi. Kemudian yang ketiga mengeluarkan. Keluarkan mereka 1 hari. Keluarkan mereka saat liburan. Kemudian dijaga. Jaga mereka, karena anak muda ini banyak ketertarikan di luar. HP salah satunya, game, macam-macam, harokoh lain, salapi kah apa-apalah itu kan. Mana dalilnya katanya? Berikut ya, masa mencari ilmu, mereka itu. Jadi kalau apalagi udah keluar, keinginan ilmu itu tinggi, datang pula pendebat itu kan, ditunjukkannya pula macam-macam segala macam, akhirnya leung. Nah, gitu ya. Nah itu pengalaman kita juga dulu waktu kuliah dulu di USU, sehingga banyak yang terkapar ya kan, banyak ikut salafi gitu. Dijaga. Nah setelah jaga bapak sekalian, habis itu dikeluarkan dengan waktu yang panjang, 4 bulan setelah wisuda. Bukan 4 bulan setelah tamat SMA pak, 4 bulan setelah wisuda. Kecuali dia bilang, Pak saya ikut 4 bulan pak, tapi kamu masuk kuliah dah tamat SMA pak. Jangan percaya pak, yakin betul-betul dulu kita cari informasi, datangi bapak mamanya, tanyakan betul-betul, betulkah dia ini nggak kuliah. Kadang-kadang kejosan. Anak muda ini kalau jos pak, dia sudut elevasinya itu 90 derajat gini, dia macam roket. Iya, sorban panjang, jubah panjang kan, 4 bulan tiap tahun. Kita dah nikah, lembek ya kan. Jos dia. Maka datangi. Kalau kata bapaknya, iya pak, nampaknya kami pun tak sanggup lah muliahkan dia. Bapak bawalah dia 4 bulan. Baru bawa. Kalau nggak nanti bisa bentrok dengan bapaknya. Targetnya apa? Dia ikut dakwah, bapaknya pun ikut dakwah. Ya saya juga begitu, bapak saya nggak ngasih dulu. Saya kuliah di USU, nggak ngasih dia. Tapi karena kita ikram terus, alhamdulillah bapak saya pun udah keluar 4 bulan, 40 harinya pun sudah mungkin 5 kali 40 hari. Ada keluar mastur pun. Nah jadi begitu. Jadi jangan bentrok antara anak dengan bapak, karena mudah-mudahan dengan sebab anaknya ikut, bapaknya pun jadi ikut. Kenapa bapaknya nggak ngasih? Bapaknya ingin dia kuliah, karena bapaknya baru itulah batas kepahamannya. Jadi kita ikutkan kepahaman orang tuanya, tapi tetap kita jaga dia. Nah setelah 4 bulan dia bagaimana? Kalau anak muda, dan anak muda ya kapan namanya nggak kuliah nggak sekolah, kapan dia siap 45 bulan ya berangkatkan aja. Kenapa tidak ya kan? Istri nggak punya, anak nggak ada, kerja nggak ada, uang tinggal minta, ya berangkatkan aja kalau pemuda, itu nggak ada masalah.
Kemudian setelah dia keluar pulang 4 bulan, 4 bulan apakah IPB atau dalam negeri, maka Bapak sekalian, ini ada saya catat di sini, nanti kita bagi nanti. Maka nikahkan dia. Nah, carikan mas tuanya, carikan kerjanya. Nah, jadi kalau ada anak-anak muda di halqah kita, jangan biarkan melajang itu. Kenapa? Kalau dibiarkan melajang nanti, maka dia lama-lama lemah. Tapi kalau dia dikeluarkan masturat, maka dia akan istiqomah dalam amalan. Jadi pastinya dia sudah terjun dalam dakwah betul-betul ketika sudah keluar masturo. Berapa banyak dulu kawan saya di USU itu? Kami pernah dulu sampai 12 jemaah 40 hari masa liburan. Sekarang yang nampak pun di sini kalau dalam ini paling berapa? Gak nampak pun. Tadi malam udah saya nampak satu, Abdul Rahman. Ada sepajar. Yang lain-lain pada kemana? Nggak ngerti lagi mana semua. Kenapa? Dia udah 4 bulan jurusan teknik, kerja di sebuah perusahaan, gaji 6 juta, depan laptop, depan komputer, tengok kanan, tengok kiri, lilinya udah mulai bergerak-gerak gitu kan. Tengok, oh cantik juga itu katanya. Nah, rambut pendek, rok pendek, baju pendek gitu kan. Nampaknya bisa dibina nanti dia katanya. Apa bina? Binasa dia. Makanya kalau kita punya anak gadis, ya nikahkan dengan dia. Apa lagi coba? Nikahkan. Ya, begaji, sarjana, soleh, apa lagi? Nah, begitu. Bapak sekalian, jadi itulah kita menjaga mereka. Dah, maka ada agenda harian kita. Tadi agendanya mendata anak muda, mendata sekolah, habis itu agenda harian. Setelah mereka ini dikeluarkan, maka mereka kita jaga di makomi. Libatkan mereka dalam musyawarah harian, libatkan mereka dalam taklim harian, libatkan mereka dalam khususi harian. Yang tadinya kita cuma sendiri ya taklim ya kan. Sekarang udah bertambah anak muda duduk taklim dengan kita. Kan lumayan. Libatkan mereka harian. Kemudian libatkan mereka dalam agenda program mingguan, Jola 1, Jola 2. Oh, dulu cuma 2 orang aja berjola, sekarang udah tambah 3 anak muda, jadi 5 orang jola. Kan lumayan. Bawa mereka ke markas supaya mereka lihat suasana. Saya pun dulu Pak, salah satunya yang membuat saya ke Taskil itu adalah dibawa ke markas. Di markas itu diikram. Diikram makan, diikram minum, waktu masih di Jalan Gajah dulu kan, tahun 90-an. Dikasih tahu, Dek, ini abang ini kuliah di teknik, IP-nya 3, ini. Bapak ini abang ini kuliah di Fisipol, IP-nya 3, kita pun merasa, yuk hebat juga orang ini. Gitu. Akhirnya kita ada rasa nyaman dalam lingkungan agama. Karena anak muda ini masih punya banyak harapan dunia, Pak. Jadi kita sabarkan mereka dengan harapan-harapan dunia itu. Kalau udah 4 bulan udah apanya semua itu, udah fana semua itu kan. Awal-awal itunya udah 4 bulan udah panas semua itu, bahkan karena lebih jos lagi ya kan. Sampai mau DO, termasuk saya itu hampir DO juga saya. Kenapa? Kejosan gitu. Nah, itu harus dijaga. Kemudian lepas itu jaga mereka, dia masa mereka itu masa mencari ilmu. Buat tahsinan Quran, tahfizan Quran, tentoran, matematika, fisika, kimia segala macam. Bahkan untuk anak-anak muda pun boleh buat tahfizan. Bukan barang mustahil ketika kuliah itu bisa jadi hafiz 30 juz, bisa. 5 tahun itu ada siapa tuh anak Unimed, Pak siapa namanya? Ada kayak datang. 5 tahun dia kuliah di Unimed, masuk Islamic Center, hafiz 30 juz. Di USU juga ada begitu. Dulu Ali Pasaribu. Jurusan teknik mesin. Tamat kuliah, selesai khatam 30 juz Quran. Iya bisa. Termasuk Saud Pasaribu, Ustadz Muhammad Yakin, itu teknik mesin itu. Selama kuliah ngapal Quran, habis 30 juz, teknik. Nyambung ke Payaman jadi ustadz juga ulama, udah keluar setahun. Gitu bisa. Aja tahsinan, cuma mereka terjaga dalam dakwah ini. Nah, mingguan, bulanan, keluarkan mereka setiap bulan 1 hari bersama kita dari mahalla kita 1 hari tiap bulan.
1 hari tiap bulan. Jangan ditinggalkan, Pak. Nah, kemudian untuk mengusahakan lagi buat program Jurmini Halqah tiap bulan. Jadi subah halqah itu datangi yang sudah pernah keluar ataupun yang belum keluar anak-anak muda itu, dari data yang ada di mahalla itu, mahalla suruh bawa, kita minta mahalla membawa anak-anak muda yang sudah didata, yang sudah bisa diajak itu ke Jurmini Halqah bulanan. Yang sudah sukses buat ini adalah Sergei tiap bulan buat itu. Halqah A bulan tuan rumahnya, bulan depan dia halqah B tuan rumahnya, bulan depan lagi halqah C tuan rumahnya. Itu Sergei sudah berhasil buat. Yang hadir sampai 300 orang, 350 orang, ini Sergei sudah buat. Nah, kita ketemu Bu Guru nanti Black Sergei nanti. Itu Pak Alam sahabatnya sebagai motor penggeraknya di sana. Ya, mensuasanakan mereka. Karena suasana agama ini berat kali mencarinya. Nah, itu salah satunya dibuat suasana kumpul-kumpul makan-makan. Nah, karena sifat orang Indonesia kalau udah kumpul makan, dan akar kasih sayang itu perut. Akar kasih sayang adalah perut. Apalagi anak muda nih, Pak. Anak muda ini paling malas diceramahi. Paling malas diceramahi itu. Waktu datang tuh lari dia ya kan. Itu lagi ceramah dia tuh, lari dia. Tapi anak muda ini paling suka kalau dikasih makanan. Termasuk saya, Pak. Saya salah seorang taskilan karena diikram makanan. Di kami dulu kos di Asrama Putra USU itu ada orang Palembang namanya Bang Sobri Soleh. Asal Pak, dia nggak pada cakap pun gugup cakap pun dia. Tapi tiap pagi dia datang bawa kue molen, pisang goreng molen dalam tasnya itu. Masuklah ke kamar kos kami. Assalamualaikum, salam. Apa kabar dek? Baik bang. Ayo makan. Kasihkan pisang molen tuh. Hampir tiap hari datang dia bawa kue molen. Pagi-pagi datang dia, dengar suaranya, ih abang tuh datang, mudah-mudahan ke kamarku datang dia tuh. Karena kalau datang dia bawa kue molen, ini belum sarapan. Gitu dia. Kita tunggu-tunggu kehadirannya. Kenapa? Bawa makanan. Kalau bawa cakap aja gimana? Lari yuk. Waktu datang tuh, wak jenggot tuh datang, lari yuk. Anak muda ini suka makan. Jadi kita buat makan. Itu agenda bulanan. Agenda tahunan, Bapak sekalian, ada 2 kali Jurmini tiap tahun. Libur semester pendek, libur semester panjang. Jadi dibuat jur dan dikeluarkan mereka seberapa waktu mereka yang ada. Kalau libur pendek biasanya kita bagi setengah ataupun sepertiga. Sepertiga untuk orang tua, 2/3 untuk keluar. Ini kalau orang tuanya sudah suka dengan dakwah. Separuh ataupun sepertiga untuk keluar bagi orang tua yang belum suka dengan dakwah. Semuanya untuk keluar kalau bapaknya sudah karkun, apalagi ya kan. Bukan semuanya keluar aja gitu ya. Lagi udah paham bapaknya. Libur panjang juga begitu. Libur panjang kami dulu tuh bisa 40 hari kalau kampus. Kalau anak SMA mungkin tak sampai 40 hari begitu ya. Dan jangan dipaksa, Pak. Dia keluar sesuai dengan liburannya. Dunianya itu nggak usah di sekolah-sekolah dunia itu katanya. Jangan gitu, Pak. Karena pelajar ini dia harus prestasinya terbaik supaya bisa dakwah dengan prestasinya. Kalau prestasinya menurun, rendah, lemah, maka dia akan malu buat dakwah, akan diejek-ejek sama kawannya, diejek sama gurunya. Gara-gara ikut orang yang jalan gajah itu jadi prestasinya menurun. Tadi ranking 2, 3, 4 jadi ranking 14. Kan kasihan gitu ya. Jadi dia keluar menurut liburannya. Nah, kemudian Bapak sekalian buat jur tahunan. Libur pendek, libur semester pendek, libur semester panjang. Dan itu menggerakkan, itu dibuat per kawasan, markas daerah dan kawasan. Per markas daerah dan kawasan. Jadi Syu'bah markas daerah dan kawasan bersama dengan Syu'bah Halqah itu bekerja sama untuk mewujudkan jur di markas daerah dan kawasannya dan buat posko. Kalau tadi bulanan, Jurmini bulanan itu buat posko 3
3 hari sebelum hari H. Kalau ada jur panjang ini, libur pendek kawasan Marga Dari, buat posko minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu buat. Kemudian Bapak sekalian, lepas itu mereka itu setelah wisuda ataupun tamat SMA nggak kuliah, mereka keluarkan 4 bulan. Bapak sekalian, jadi begitu. Jadi kita jangan berpikir harus ke sekolah. Jadi siapa subah ini? Siapa subah ini? Yang dikendaki sebenarnya memang guru sama dosen gitu. Tapi gak mutlak itu Bapak sekalian. Karena guru dosen ini kan tarekat dia nih. Terikat. Gak bisa gerak ya kan. Siapa subah ini sebenarnya? Subah ini adalah orang yang punya kerisauan kepada anak muda. Itulah subah ini Pak. Aku gak sanggup cakap, ya sanggup ngasih makan kan bisa. Gak sanggup hikmat. Macam tadi, tak pandai cakapnya abang itu, abang sober-sober itu, orang Kayu Agung itu. Gak pandai cakap ya dia, cuman pandai dia membawa makanan. Nah, itu dia. Coba sekalian, syubah kepada anak muda ini mudah. Mudah sekali, ajak aja makan, selesai gitu. Jadi gak mesti tambatan kampus Pak. Saya ini kan tamat SD pun tidak, saya gak bisa disubah. Bukan Pak, kita subah anak muda yang punya kerisauan kepada orang muda. Monggo gabung kita dengan subah anak muda ini Pak sekalian. Dan intinya gerak, nggak bisa nunggu, harus gerak, harus kita datangi mereka, gerak. Bapak sekalian, karena waktu cukup terbatas, Pak Sidi pun nengok-nengok dia, ya, saya sudah mau sampaikan ada asasnya, boleh ya, boleh juga. Ada 4 asas kerja atas pelajar mahasiswa juga pemuda. Yang pertama adalah bagi pelajar mahasiswa, yang pertama adalah dakwah nomor 1, prestasi belajar nomor 1. Dakwah nomor 1, prestasi belajar nomor 1. Jadi karena mereka akan dakwah dengan prestasinya. Ya, saya ngalami juga tuh ketika IP saya pernah turun 2,1, malu saya dakwah kawan-kawan. Tapi ketika IP kita 3,6 kita pun petentengan. Nah, kau ikut aku lah, tengok IP ku tinggi nih. Gitu. Dakwah nomor 1, prestasi belajar nomor 1. Yang kedua, mahalla. Sebagai jelaskan tadi, mahalla yang mengerjai itu. Mengerjai anak-anak muda di sekeliling mahalla dia. Pelajar, mahasiswa, pemuda, data dan kerjai. Mahalla, bukan subah Pak. Subah itu cuma mengkoordinir saja. Mahalla punya tanggung jawab mengerjai anak-anak muda di sekelilingnya. Anak-anak yang main handphone, main game, main warnet di sekeliling itu tugas orang kampung itu mengerjainya. Tugas ahbab kampung itu. Bukan subah. Subah itu hanya mendata saja, hanya mengkoordinir saja. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang awam. Jadi yang ngerjai anak muda ini, ngerjai mahasiswa pelajar ini adalah orang awam. Jangan mahasiswa ngerjai mahasiswa, pelajar ngerjai pelajar. Mereka gimana? Mereka membantu. Mereka bantu. Jadi orang awam itu yang menghandle, mengkoordinir di mahala tersebut. Dan yang keempatlah kasih sayang, ya, kasih sayang. Kedepankan makanan, motivasi, fadilah. Jangan hanya dakwah dakwah kering aja, jangan ancaman, jangan marah-marah, sabar dengan mereka ini. Apalagi target racun Pak, jangan target racun. Contoh target racun gimana? Ada saya tulis juga sini nanti. Saya boleh dibagikan nanti buat diperbanyak. Dek, sekolah di mana? Di SMA 10 Pak. Oh, kamu belajar apa? Matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris gini. Oh iya ya. Ada ujian juga? Ada Pak. Kau tahu nggak pertanyaan yang paling penting untuk dijawab? Nggak tahu Pak. Itulah pertanyaan di kubur katanya. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka, ma klibatuka. Nggak ada ditanya matematika di kubur katanya. Nggak ada ditanya fisika di kubur katanya. Oh nggak ada Pak. Ya nggak ada ditanya kubur itu. Itulah kau pelajari. Oh. Ini target beracun Pak. Ini kan serupa. Bapak kerja apa? Dagang. Nggak ditanya dagang di kubur Pak. Gitu kan? Bapak kerja apa? Kebun. Nggak ditanya apa itu kebun di kubur Pak. Kan sama aja tuh kan. Makanya kita harus subhanahu wa ta'ala
kasih sayang dengan mereka, ya, kasih sayang mereka, kita motivasi mereka dengan baik, kita ajak makan mereka dan mereka paling suka makan. Jadi kalau kita buat acara sama seperti kita menyediakan bahan untuk bangunan. Kalau bangun satu rumah biayanya 100 juta, maka kita siapkan 150 juta karena ada biaya tak terduga. Juga hikmat untuk anak-anak muda ini, kalau porsi yang kita perkirakan 100 orang, siapkan untuk 150 orang. Kenapa? Kadang-kadang mereka tambuhnya sampai 3 kali, Pak. Kalau kita Tuhan tambuh sekali aja, mereka sampai 3 kali tambuh kadang-kadang. Kenapa? Perkirakan gizi katanya. Biasanya cuma kita makan pakai ikan, sekarang kambing, tambuh Pak katanya. Insya Allah. Demikian Pak sekalian, mudah-mudahan kebaikan untuk kita semuanya. Saya berharap sekali bahwa setiap markas daerah itu malam Sabtu jarinya itu ada ramah tamah pemuda pelajar mahasiswa itu minimal 50 orang per markas daerah. Itu minimal Pak. Jangan sampai ada markas daerah tidak ada usaha atau tidak ada malam Sabtu jari itu ramah tamah dengan pelajar mahasiswa dan pemuda. Harapannya kalau dia 5 orang dibawa per mahala, satu halqah itu ada 10 mahala, 50 ada 10 halqah, berarti ada 500 orang duduk dalam ramah tamah. Itu kalau 10 halqah. Ini ada 10 halqah yang duduk berapa? 4 orang, 5 orang, berarti nggak ada usaha itu. Ibu sekalian, bapak sekalian, setelah penanggung jawab daerah dan kawasan, mohon Pak, malam Sabtu jari itu dipikirkan supaya anak-anak muda datang ke markas dan duduk dalam ramah tamah. Demikian insyaallah. Jazakallah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal